Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Fani Asfar. Saya kelas IJP PIH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Sunan Ampel sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ustadz Aris Mahmudi. Berikut adalah penjelasan video dari biografi tersebut. Saya mohon teman-teman menyimak dengan baik penjelasan saya. Oke, masuk pada pembahasan pertama, yakni biodata dari Sunan Ampel. Pertama, nama asli beliau adalah Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah, atau beliau juga ini memiliki nama Cina. Namanya adalah Bong Sui Ho. Tetapi masyarakat lebih familiar memanggilnya dengan sebutan Raden Rahmat. Beliau ini lahir di Champa tahun 1401 dan meninggal di Demak pada tahun 1481. Tetapi beliau kemudian dimakamkan di daerah Surabaya, tepatnya di daerah Ampel. Ini adalah fotonya ya, di PPT ini sudah saya tampilkan. Orang tua beliau adalah ayahnya bernama Raden Asmorokondi dan ibunya bernama Dewi Condrowulan. Ini putri dari kerajaan Campa. Berikutnya adalah nasab Sunan Ampel. Pada dasarnya nasab dari Sunan Ampel ini bertemu sampai Rasulullah SAW, sebagaimana terurai dalam PPT ini, di mana beliau adalah putra dari Ibrahim Al-Asmorokondi, putra dari Syekh Jumatul Kubro, putra Muhammad Al-Kubro, putra Zain Al-Husain, putra Zain Al-Kubro, putra Zain Al-Azim, putra Zain Al-Abidin, putra Said Al-Husain, putra Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang tidak lain adalah putri kekasih Rasulullah, putri atau kekasih dari Rasulullah Muhammad, dan merupakan istri dari Sayyidina Ali Karamullah Wajhah. Berikutnya adalah istri dan putra-putri dari Raden Rahmat. Raden Rahmat mempunyai dua istri, yaitu Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila, yang merupakan putri dari Adipati Tuban, yaitu Arya Teja. Dari pernikahannya ini beliau mempunyai putra dan putri, yakni Sunan Bonang, Sunan Derajat, Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka, lalu Siti Mutmainnah dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya yang kedua dengan Dewi Karomah binti Kembang Kuning, dari pernikahannya ini beliau mempunyai putra putri, yakni Dewi Murtaisyah, lalu Dewi Murtasimah, dan Raden Husamuddin, lalu Raden Zainal Abidin, Pangeran Rumapel, dan Raden Fakih. Kemudian sifat fisik dan akhlak dari Sunan Ampel. Meski memiliki darah bangsawan, Sunan Ampel tak suka berfoya-foya. Dia justru mendalami ajaran agama dan turut mendidik keluarga kerajaan. Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana, hingga raja pun sering meminta pendapat Sunan Ampel ketika menemui sebuah masalah. Di samping itu, dalam berdakwah, beliau sangatlah mengedepankan sifat luhur dan halus, di mana setiap menghadapi objek dakwah, beliau tidak terlalu memaksakan agar orang tersebut masuk Islam, seperti menangkap ikan tanpa mengeruhkan airnya. Berikutnya adalah perjalanan mencari ilmu Sunan Ampel. Tidak banyak sumber yang menceritakan mengenai kisah perjalanan ilmu beliau. Beberapa sumber menceritakan bahwa masa kecil hingga remaja Sunan Ampel ini menghabiskan waktunya di Champa, tempat kelahirannya. Sunan Ampel juga menimba ilmu agama di Pasai, Lok Sumawe, Aceh. Setelah itu, saat usianya genap 20 tahun, Sunan Ampel bersama Ali Murtado dan Abu Hurairah, adik sepupu Sunan Ampel, diajak oleh sang ayah untuk berkelana ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa sumber mengatakan saat di tanah Jawa, tepatnya di kota Mojokerto, beliau juga berguru kepada kakeknya, yakni Syekh Jumatul Kubro. Beliau juga pernah berguru kepada tetua dari Wali Songo, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian karya dan prestasi beserta murid-murid dari Sunan Ampel. Yang pertama adalah huruf Pekun. Wakilah bahwa Sunan Ampel ini adalah pencetus dari terciptanya huruf Pekun yang dapat kita ketahui sampai sekarang ini. Yang kedua adalah ajaran Moh Limo, yang terdiri dari Moh Madad, Moh Mendem, Moh Medok, Moh Main, serta Moh Maling. Kelima komponen tersebut dilarang.
kedua, dalam bidang dakwah, beliau berhasil mengislamkan masyarakat baik dari kalangan jelata maupun dari kalangan bangsawan seperti bangsa Majapahit ketika itu ya. Nah, kemudian murid-murid dari Sunan Ampel ini adalah yang pertama Raden Paku atau Sunan Giri, lalu Raden Magdum atau Sunan Bonang, Raden Qasim, Raden Paku, Raden Mas Syahid, serta Mbah Soleh dan Mbah Sun Haji. Nah, Mbah Sun Haji ini kita kenal dengan karomahnya ya, mampu melihat Ka'bah dari lubang masjid di Sunan Ampel ketika itu saat pembuatan kiblat. Kemudian adalah metode dakwah dari Sunan Ampel. Nah, berbeda dengan para wali yang lain yang lebih cenderung menggunakan seni dan budaya, Sunan Ampel ini menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas, kritik dan diterima yang mudah diterima oleh akal manusia. Hal itu beliau lakukan karena medan yang dilalui beliau adalah kelompok masyarakat intelektual ke atas yang cerdik dan cendekia seperti orang-orang kerajaan Majapahit. Nah, Sunan Ampel sering mengadakan saring dengan masyarakat sekitar. Kepada masyarakat kelas bawah ini, beliau lebih mengarahkan pada share ilmu baru. Di samping itu, beliau memiliki strategi dakwah dengan menikahkan putra atau putrinya dengan kerajaan sehingga terjalin kekerabatan dan menciptakan keluarga muslim baru sebagai cikal bakal dakwahnya. Berikutnya yaitu kontribusi untuk Islam di Nusantara. Di antaranya seperti membangun masjid sebagai pusat kekuatan umat. Kedua, seruan dakwah Islam sehingga dapat mengislamkan masyarakat. Yang ketiga, mendirikan pesantren sebagai pusat kaderisasi. Yang keempat adalah penyampaian dakwah melalui huruf begon yang sampai saat ini digunakan di kalangan pesantren. Nah, di sebelah kanan ini adalah foto-foto dari peninggalan beliau, bisa ditinjau. Nah, kemudian adalah kisah inspiratif dari beliau. Contoh kisah inspiratif beliau ketika itu, pernah Raja Majapahit merasa resah dengan ritual Bhairawa Tantra. Dikutip dari nilai-nilai pendidikan akhlak dalam ajaran Moh Limo, Sunan Ampel karya Yulianto, sebagaimana masyarakat di Jawa kala itu kan menganut aliran Bhairawa Tantra, yakni terkenal dengan ritual panca ma yang berarti mamsa, daging, matsa, ikan, madya, minuman keras, maituna, bersetebu, dan mudra besmeti. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, para laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang membentuk lingkaran, mereka makan dan minum arak sampai mabuk. Selanjutnya, mereka akan melakukan seks bebas yang kemudian dilanjutkan dengan semedi bersama-sama. Nah, Raja pun meminta saran Sunan Ampel untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, yang mana kemudian Sunan Ampel pun berkontribusi atau mengkonstruksi ajaran Pancama dengan Moh Limo. Moh Limo ini merupakan ajaran yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam bahasa Jawa, Moh Limo artinya menolak melakukan 5 hal, yakni moh ngombe, tidak mabuk, moh madat, moh maling, moh main, moh medok atau tidak melakukan zina. Hal ini sebagai bukti bahwa misi dakwah dari mengakulturasikan budaya yang ada dengan budaya baru sehingga tidak lagi bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dakwah beliau ini bisa dikatakan berhasil ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak atau kurangnya penguasaan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.